di call-nya itu layak begini-begini, tolonglah ini. Ya kita tidak sebutkan juga berapa banyak bantuan dari Amerika ini juga pribadi-pribadi membangun GB Karyosnya itu ternyata ya itu sudah diselewengkan, dan termasuk bantuan untuk anak Batak untuk untuk pra peradilannya. Gara-gara itu tidak ada satu pun terkabul dari Amerika permohonannya dia. Jadi mengamuklah dia, diseranglah kanan kiri. Jadi kesetanan sampai sekarang. Begitu. Sebenarnya PBB ini kalau sekali bergerak habisnya si Iskariot itu. Jadi memang alangkah baiknya kalau memang Pak Putra ini ya ada channel ada net PBB di Pekanbaru itu cepat itu selesai dia sebenarnya karena sudah melakukan pengkhianatan atau menyebarkan berita tidak betul tentang PBB. Itu bisa sebenarnya Pak Putra. PBB yang yang di Pekanbaru. Karena menyebarkan dan merusak nama PBB. Kan begitu. Oh, tuh kan. Cuman gini juga Bu, ketua PBB di Pekanbaru siapa? Tentu kan DPD-nya kan di Pekanbaru, lalu si Iskariot ini kan dia Bengkalis. Tentu di sana kan ada cabangnya, ketua DPD-nya. Dia di Duri. Di Duri, ya. Duri kan Bengkalis, Pak. Iya, karena nama baik PBB ini kan sudah masuk ya dalam lingkaran seperti pengkhianatan katanya. Nah, yang muncul dari mulut si Iskariot, memang nyata-nyata dia buat video, dia bilang seperti itu. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya, Edis TV sedang panik dan meminta kepada para laskar Polikardusnya untuk segera membuat petisi, untuk segera melakukan demo kepada kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Tujuannya jelas, supaya mereka mempercepat dan memberikan izin suaka, izin tinggal kepada Edis. Jadi mereka ingin mencoba menggalang kekuatan, menggalang massa, dan kita akan tunggu apakah itu berhasil atau tidak ya. Dan selama ini teman-teman, kalian bisa lihat ya, bagaimana dulu Kosman bin Sunet saat ditangkap, terus para Polikardus ini mencoba melakukan demo yang datang nggak nyampe 30. Itu pun karena masa nyari sudi lubis sama orang-orang ya yang benar-benar ada kepentingan di situ. Selebihnya ya nggak ada, panitia doang itu teman-teman. Jadi nggak ada yang demo saat itu, hanya beberapa orang yang ikut. Nah, itulah cerminan dari para laskar Polikardus ini. Jadi kalau disuruh keluarkan uang mereka cepat, disuruh berantem mereka cepat. Kalau yang namanya baku hantam, ribut, itu kencang mereka teman-teman. Tapi kalau disuruh yang mikir pakai otak, ya harus sistematis, harus sesuai prosedur, nggak ngerti mereka. Mereka nggak ngerti. Kalian bisa lihat selama ini apa yang mereka lakukan. Coba lihat.
Ya, yang bisa mereka lakukan hanyalah ribut playing victim. Coba lihat saat mereka ingin mendirikan rumah mereka jadi tempat ibadah. Ada nggak sesuai dengan prosedur? Nggak ada. Mereka maunya main buka-buka aja gitu kan. Saya ada tempat, saya ada tanah, saya dirikan, saya buka. Apa itu prosedur? Saya nggak tahu prosedur. Pokoknya saya mau menyembah kepada Tuhan saya. Pokoknya saya mau rumah saya dijadikan tempat ibadah. Mereka nggak peduli dengan prosedur, teman-teman. Mereka nggak ngerti. Tapi kalau disuruh berantem cepat. Siapa yang melarang? Ya, rumah saya jadi tempat ibadah. Siapa yang melarang rumah ini? Udah kita perang agama saja. Itu yang mereka bisa lakukan. Betul nggak? Kayak kemarin ngajak perang agama yang di Padang Panjang. Itu yang bisa mereka lakukan, teman-teman. Tapi kalau kalian suruh bikin petisi, bikin surat terbuka, beraudiens, nggak ngerti. Paling beberapa orang lah ngerti. Itu pun ya harus dibayar ya. Bayar aja orang yang ngerti. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Nanti Edis kalau saya lihat, karena dia punya uang, paling nanti dia gelontorkan ya beberapa juta supaya bisalah membayar orang-orang yang ngerti prosedur, yang tahu bagaimana beraudiens. Supaya apa? Supaya bisa nih ke kedutaan Amerika. Apalagi dia juga dibantu oleh Polikarpus yang ada di luar negeri juga ya, baik di Amerika maupun yang di Eropa. Ini lagi bersatu nih, kubu Eropa dan kubu Amerika. Kalau menurut Rudy Scariot kan terpecah ya, ada Eropa, ada Amerika, nggak cocok gitu. Tapi ternyata mereka bersatu. Bersatu dalam hal apa? Dalam hal menghancurkan Rudy Scariot. Nah, jadi ini seru teman-teman. Kita tahu ya di Eropa ada nama Reda Marbun, di mana Kak Reda Marbun ini disebut sebagai Germo Internasional. Yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong itu adalah Rudy Scariot, bahwa Kak Reda Marbun ini adalah Germo Internasional. Padahal Reda Marbun ini ikut berdonasi kepada Rudy Scariot selama ini. Adalah salah satu donatur dia. Jadi mereka ini sedang merencanakan, teman-teman, bagaimana cara yang pertama Edis itu harus segera dapat suaka. Ya, mereka lagi merencanakan itu. Terus kedua, mereka sedang merencanakan untuk membungkam si Rudy Scariot ini. Karena Rudy Scariot ini udah kurang ajar. Dia memanipulasi banyak orang. Termasuk si Bapak Botak kemarin. Kita tahu Bapak Botak kemarin, yang dia kirim untuk menyelidiki Edis, itu ternyata adalah murtadin dan bukan ketua PBB yang ada di Amerika. Persatuan Batak Bersatu ya, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ada sebuah kelompok dari suku Batak ya menamakan diri mereka sebagai PBB, Persatuan Batak Bersatu. Dan Rudy Scariot mengatakan Bapak Botak itu adalah ketua PBB Amerika. Hati-hati kamu, ya, hati-hati kamu Edis. Dan ternyata bukan, teman-teman. Bukan. Bapak ini ya bukanlah ketua PBB, bahkan dikatakan dia adalah murtadin. Dia adalah murtadin dan dia sudah minta maaf dengan Dewi Bulan, sudah minta maaf dengan Saifuddin dan Sofiatul serta Edis. Sudah damai mereka, sudah selesai. Bapak Botak itu sudah dijelaskan siapa Rudy Scariot. Sudah dijelaskan Edis ngapain dan dia berpihak kepada kubu Edis sekarang. Ya, sudah berhasil mereka jinakkan kasarnya. Dan akan digunakan untuk membalikkan keadaan supaya Rudy Scariot ini dibungkam. Dan ternyata ya, banyak fakta yang kita temukan teman-teman dari pernyataan-pernyataan ini, di mana ternyata Rudy Scariot ini marah besar. Lantaran Pak Putra ini, salah satu diaspora Indonesia yang ada di Amerika, itu dulunya donasi sangat banyak kepada Rudy Scariot, baik kasus anak Batak maupun GBI Kairos. Dan ternyata semuanya tidak sesuai dengan omongan saat dia minta donasi. Jadi mereka ini sudah muak dengan Rudy Scariot. Dan kita tahu, Rudy Scariot ngamuk besar dan sengaja menghancurkan ini semua karena sudah kepalang basah. Modus-modus dia sudah ketahuan. Kecurangan dia sudah terbongkar. Dia sudah tidak bisa memanfaatkan donatur-donatur Islamophobia ini. Jadi mau nggak mau ya sudahlah. Dia nggak dapat, dia maunya semua orang juga nggak dapat. Memang ada tipikal orang seperti itu, teman-teman. Dia nggak dapat, yang lain juga jangan dapat. Yang lain juga jangan dapat. Dia hancurkan itu semua. Ya, dia hancurkan. Nah, itu yang sedang coba dilakukan oleh Rudy Scariot ini, teman-teman ya. Dan kita ngomong bukan tanpa data, sekali lagi kita bukan channel Polikarpus, kita ngomong selalu pakai data. Kita dengar dulu ya, bagaimana Kak Reda Marbun dengan putra, ya,
orang diaspora di Amerika, serta para Polikarpus lainnya, berencana supaya ini segera Edis ini bisa diwawancarai, diinterview untuk permohonan suakanya, dan kalau bisa segera dapat suaka. Terus yang kedua, bagaimana Rudy Iskariot ini harus segera dibungkam, harus segera dihentikan, ya, karena dia adalah pengkhianat, dianggap sebagai pengkhianat. Kita dengarkan dulu. Ini yang akan saya sebutkan aja karena sudah terbongkar. Dia menyesalkan juga, dia merasa ditipu oleh si Dewi Bulan. Kenapa sampai begitu? Dan ternyata itu tidak benar, ada kerjasama. Bayangkan itu, hati-hati ya, sekalipun dia sudah murtadin, jangan percaya. Oh, Ya, gitu. jadi jangan salah sumber. Nah, kemudian, dan dia sudah Biar minta dia maaf yang secara dideportasi. terbuka, sudah bertemu dengan Edis, si kawan ini, dan juga Pak Safudin dan semua. Di satu pertemuan dia sudah minta maaf, dia mengaku salah, tapi pun mengaku salah kan sudah terjadi seperti ini jadinya. Nah, kemudian juga akhirnya juga, ya saya nggak ceritakan sampai endingnya bagaimana, tapi yang jelas ini berdampak. Dan kemudian itu si Iskariot memposting kawan itu dengan menyebutkan PBB yang di Amerika. Nah, kita kontak dengan PBB di Indonesia supaya itu si Iskariot itu, supaya itu termasuk sudah menyebarkan hal-hal yang tidak boleh. Saya tidak tahu lanjutannya dengan PBB yang ada di Pekanbaru, supaya karena dijanjikan supaya si Iskariot itu meminta maaf secara terbuka di video. Kalau tidak, nanti PBB akan melakukan tindakan. Kita tahu kan kalau PBB sudah mengamuk itu ngeri ya. Ya, jadi dia juga secara orang Batak dia tersinggung juga sih, kenapa sama ini selalu mempermalukan begitu. Jadi si Edis TV orangnya kalem. Nah, ketika kita tanya apa urusan siapa mengasih itu, memberikan itu ke Iskariot si Dewi Bulan, karena sama seperti karena iri. Dia kan juga sering dia muncul dulu itu di dia kan apologet juga itu. Ya, udah dilaporkan, diekspos di TV One dulu dia itu, Dewi Bulan Iya, dicari. itu dia orangnya. Ya. Jadi saya kira jadi hati-hati di sebelah kita juga itu bisa jadi berbahaya. Nah, tentang bagaimana sih Edis TV, tentang tadi saya tonton juga, karena saya juga sering berkomunikasi dengan beliau, ya. Jadi artinya apa tadi yang dibilang Pak Ibu Pendeta tadi sama Ibu satu lagi itu Ibu Skala ya, itu benar, ya benar juga itu. Jadi artinya sepanjang tidak melakukan kriminal aman, dan dia diperbaiki. Bahkan kalau yang sudah green card pun kalau melakukan kriminal itu akan dideportasi. Nah, jadi oleh karena itu apa yang dilakukan oleh host sekarang itu membuat petisi lebih cepat, lebih gerak. Jangan terlalu banyak lagi kita marhapudi ya di grup ini ya. Jadi gerak cepat, siapa yang bisa dihubungi gerak. Sekalipun kita jangan terlalu posroha ya, jangan terlalu percaya diri bahwa ini tidak ada, karena tahu bagaimana. Ini ada kerjasama dengan MUI, ormas-ormas Islam, bukan personal. Ya, jadi supaya itu sudah dari dulu itu. Cuma karena ada si Iskariot itu, ada mereka membuka peluang. Si Iskariot ini sudah jauh lama saya kenal ini, sebelum kejadian ini. Dia itu kan fotografer itu di pesta-pesta. Berapa kali saya di call-nya itu, layak begini-begini, tolonglah ini. Ya kita tidak sebutkan juga berapa banyak bantuan dari Amerika ini juga pribadi-pribadi membangun GB Karyos itu, ternyata ya itu sudah diselewengkan. Dan termasuk bantuan untuk anak Batak untuk untuk pra-peradilannya. Gara-gara itu tidak ada satu pun terkabul dari Amerika permohonannya dia. Jadi mengamuklah dia, diseranglah kanan kiri. Jadi kesetanan sampai sekarang. Begitu. Sebenarnya PBB ini kalau sekali bergerak habisnya si Iskariot itu. Jadi memang alangkah baiknya kalau memang Pak Putra ini ya ada channel ada net PBB di Pekanbaru itu cepat itu selesai dia sebenarnya, karena sudah melakukan
pengkhianatan atau menyebarkan berita tidak betul tentang PBB. Itu bisa sebenarnya Pak Putra. PBB yang di yang di Pekanbaru. Karena dia menyebarkan dan merusak nama PBB. Kan begitu. Oh, tuh kan. Cuman gini juga Bu, ketua PBB di Pekanbaru siapa? Tentu kan DPD-nya kan di Pekanbaru, lalu si Iskariot ini kan dia Bengkalis. Tentu di sana kan ada cabangnya, ketua DPD-nya. Dia di Duri. Di Duri, ya Duri kan Bengkalis Pak. Iya, karena nama baik PBB ini kan sudah masuk ya dalam lingkaran seperti pengkhianatan katanya. Nah, yang muncul dari mulut si Iskariot, memang nyata-nyata dia buat video, dia bilang seperti itu, ketua PBB Amerika katanya gitu. Jelas dari mulut dia itu keluar. Jadi sudah bisa dia dibuat pasal karena PBB itu kan ada dia punya payung hukum ya, organisasinya. Berdasar anggaran rumah tangga. Ya, berarti bisa masuk dari situ. Yang kedua yang tentang Pak Putra bilang tadi tentang petisi, ayo kita kerjakan sekarang. Dalam sejam selesai kok itu kalau mau dibuat dari sekarang. Kita gerakkan. Begitu. Kalau tentang Dewi Bulan itu kan memang sudah dicari pemerintahan Indonesia. Bayangkan sudah seheboh bagaimanapun dulu tahun berapa itu Dewi Bulan itu nggak dideportasi dia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang Bro Edis itu. Dewi Bulan itu sudah dia punya suami memang, dia ada katanya militer ya suaminya, bekas militer. Sudah meninggal. Iya, sudah meninggal dan dia punya startup ya di sana ya. Dia punya usaha di sana. Jadi memang dia mantan kadrun. Balik lagi seperti Pak Putra bilang, jangan pernah percaya semurni-murninya yang sudah jadi murtad begitu. Jadi tetap ada dia punya sisi kecemburuan itu lebih dominan daripada iman. Waduh, parah ya. Jadi dia kalau ini jangan terlalu percaya apa itu busuk semua yang ungkapan-ungkapan si Iskariot yang kalau dia postingan itu 10% sisanya sampah semua. Provokasi, betul itu. Itu yang saya bilang sama teman-teman di sini, nggak usah secemas itu, tapi kalau mau action gerak cepat. Begitu. Ya, karena itu sangat menolong sekalipun dia lebih cepat lebih baik. Si Yuli kalau ada di bawah naik dong request. Tadi siapa yang sudah dia ini kondisikan, kalau enggak biar saya itu kan nanti si Bro Tanpa Ragi. Tolong dong kalau ada Yuli di bawah naik dulu naik. Coba mau kita iniin tentang petisi Saya turunkan aja Putri Guru. Ini udah naik dia. Mana kalau ada Yuli tolong dong naik biar ini. Ya, 1 jam dapat kok itu. Kita kerjain aja mulai dari sekarang. Ayo, Yuli tolong dong naik. Mokondo, tolong dong kamu itu alamat PBB tolong dikondisikan dulu dong, Dek. Yang di Duri di tempatnya si itu. Bang Charles. Halo, follow apa? Oke, gini aja Kak, kalau nanti nggak ada yang follow up mengenai ketua PBB, bisa saya cari informasi siapa ketua DPD yang ada di Pekanbaru, yang ada di Bengkalis, yang ada di Duri DPC-nya, maupun yang ada di dekat Dumai kan. Ini sudah sampai ke ketua umum di Jakarta, Bapak Lambok Sihombil. Jadi komunikasinya ke sana kita lihat kemudian. Nah, jadi memang ini juga harus di push ke sana. Yang di Pekanbaru atau di Duri kan tentu ada di sana. Saya juga mencari. Jadi saya sudah komunikasi juga dengan PBB di sini, Pak. Yang Pak Napitupuli juga dia merasa bersalah, betul dia sangat merasa bersalah. Dia nggak seperti itu. Dia sudah mencemarkan PBB dan ya kemarin saya lama bicara pribadi dengan dia lewat telepon. Iya naik sebentar lah si Yulinya. Kalau udah dibuat biar bisa dikirim di ininya. Kalau enggak biar kita tahu gitu loh. Biar kita obrolin dari sekarang gitu loh. Biar ini naik dong sebentar. Mana tadi si? Saya optimis itu Pak Putra ya.
Kalau PBB yang menekan, karena PBB itu banyak sekali anggotanya, sampai ke pelosok-pelosok itu banyak jaringannya. Dan sudah kita lihat track recordnya, semua yang menyangkut, apalagi yang belakangan ini tentang marga ya, itu bisa diselesaikan. Dan saya optimis kalau memang Pak Putra ada jaringan sampai Pak Ketua yang di Jakarta, bisa dipush PBB yang ada Pekanbaru, Duri, dan sekitarnya. Itu lebih baik. Sementara kalau action-nya nanti ke bagian yang pembersihan akar yang di Jadi penjara. PBB dari sini sudah mengkontak Pak Siombing Silampok dengan Ini harus yang ini deh. Bang Charles, tolong Jadi dong yang- kamu mendengar dari tadi. Jadi yang Iya udah jelas ada. Udah. di Indonesia Jadi tinggal lah, alamatnya di itu Perang. di Sebangaduri. Iya, jadi enggak. Jadi gini deh, tolong kamu cari dulu informasi kan setiap kota itu setiap daerah situ kan ada sebagai pemimpin PBB yang di situ. Jadi maksudnya tolong kondisikan itu dulu, Dek. Itu maksud Kakak. Jadi cari PBB dulu. maksudnya PBB apa? PBB yang di Duri gitu. Iya, yang inilah yang menaungi. Oke. Tar. Gitu loh. Itu Ya. alamatnya Bang Charles tahu pasti itu di mana posisi pastinya. Iya. Namanya sudah jelas. Tar, aku telepon dulu dia. Iya. PBB itu Abang gampang dicari Oh ini sama ada Yuli. Iya. Shalom, Dek. Salam Kak, salam. Ya, Salam. bagaimana, Dek? Salam Bang, salam waras-waras. Sementara petisi sudah saya buat. Nanti teman-teman yang nonton ini boleh di follow akun saya, nanti linknya saya taruh di bio saya. Teman-teman boleh bantu isi petisinya. Kalau bisa kita minimal 100.000 petisi ya yang tanda tangan di situ teman-teman ya. Itu aja sih sementara yang bisa saya lakukan. Karena tadi saya udah ya. Tadi sebentar ini ya di follow dulu, ini petisi sementara saya buat karena dia mintanya dalam bahasa Inggris kan, ini karena kita bikin global kan. Ini udah saya bikin semuanya teman-teman. Boleh izin dibesarkan Kak Reda, oke. Ini petisi sudah saya buat teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh follow akun saya. Nanti di link bio saya taruh teman-teman, termasuk teman-teman yang ada di room Kak Reda. Boleh sama-sama kita support ya. Itu aja dulu sementara dari saya Kak. Ya, oke, mantap. Terima kasih Kak. Jadi kalau bisa DM saya yuk, udah keluar ya. Baik Bang, nanti aku kirim. Jadi kalau bisa DM saya, karena saya di Amerika supaya juga saya membantu bisa di sini di Amerika juga. Ya, jadi teman-teman nanti kalau sudah dapat linknya dibagikan teman-teman, dibagikan ke teman-teman yang lain kayak Kak Reda, bagikan ke follower Kak Reda dan teman-teman yang lain seperti itu. Iya, bagus. Tercek itu yang Yul, cepat. sudah Bang follow kau ya, sudah Bang follow ya, Dek. Sudah Bang Kasih follow kau ya, semangat Dek. sama Juli dong, kasih subscribe. Follow. Kalau ada kirim dong Enggak, bagi aku video ini juga. si Judas itu saudaranya mertuaku, makanya aku tahu aku alamat rumahnya di Duri Sebangan. Nanti aku cari, nanti aku cari betul dia. Memang harus dipermalukan dia. kalau ke sini Ya. bukan, jadi dari PBB aja dulu deh, Bang Charles, tolong koneksikan dulu, kontak dulu PBB yang menaungi alamat dia itu si Iskariot ini supaya dia ke publish meminta maaf. Ini kakak juga tadi tergiring loh bahwa kakak juga udah emosi ke si itu Napi Tupulu yang di US sana. Ternyata dari si Dewi Bulan ternyata. Nah gitu loh. Jadi makanya ini kan supaya Udah ini kan Kak. sekarang kan udah clear kan? Gini Kak, sorry Kak. Dewi Bulan Kak kemarin itu ketemu PT-nya, memang dia mengancam si Edis TV. Dewi Bulan kurang ajar itu, manusia setan itu. Iya, makanya jadi ini tolong kita juga harus memprotek Edis dari segi apapun ya. Jadi dari petisi sudah ya kan. Nah ini dari PBB ini ya tolonglah Dek, tolong kondisikan dulu supaya kamu bisa langsung berbicara ke ketua PBB dan ini mulut harus. Dan ini memang akan kita follow up teman-teman ya. Sebentar lagi ada yang turun dari Eropa teman-teman ya ke sana. Jadi kan akarnya itu teman-teman dari AB kan. Jadi nanti ada live kita teman-teman ya. Jadi akan kita follow up ini dan langsung ke TKP teman-teman. Jadi kita nggak mau dari katanya seperti itu teman-teman. Memang kita bukan mau mempermalukan dia teman-teman. Tapi dengan kelakuan dia men-share alamat si ini, alamat si itu, kita sebagai orang Batak itu malu gitu loh. Kita yang malu gitu loh. Dia yang berbuat seperti itu, kita yang malu gitu loh. Nah jadi
ini memang akan ada turun ya si teman kita ke sana dari Eropa teman-teman ya. Nah jadi di sini kita bukan mau mengancam ke si Iskariot ini teman-teman, tapi lebih untuk memberi pelajaran ya, supaya kedepannya itu jangan asal mempermalukan orang, menserser alamat orang, terus berbohong, menipu hanya gara-gara uang ya kan? Kalau si Edis TV kan gak ada salah gitu loh. Dia hanya menaikkan akunnya si anak Batak, dan si anak Batak yang berbicara, bukan Edis TV yang berbicara mengumandangkan seperti itu teman-teman. Jadi ini mau dibalik Bro Edis TV teman-teman ya. Kita tidak pernah acara kita yang mau ke Konoha ini teman-teman, kita ini tidak pernah berkoordinasi dengan siapapun ya. Dan ini adalah kita biaya sendiri dia ya teman-teman ya. Bukan, kita tidak butuh di sini ya, dukungan dari siapapun, tapi ini adalah kekuatan emak-emak, kekuatan netizen. Jangan dipancing-pancing huru-hara teman-teman. Oke, Kak Reda, saya izin pamit, saya harus selesaikan ini karena saya juga sudah komunikasi sama Bang Edis. Ini saya sudah bikin petisinya. Nanti saya izin DM Kak Reda, boleh follow saya follow kakak juga ya. Udah. Kita sama-sama follow. Baik. Nanti mungkin sekitar 15 menit lagi petisi saya langsung bagikan supaya teman-teman bisa menyebarkan ke yang lain, kalau bisa sampai seluruh dunia. Yes. Yul, ya, sebelum pergi, mungkin bertanya, ini kan bahasa Inggris ya Yul ya? Waduh, kami nggak ngerti bahasa Inggris karena nanti kita ini nggak masalah itu. Klik nanti ketika abang buka ini, nanti kakak bisa pilih bahasa Indonesia. Nah di situ kakak bisa cek bahasanya. Oh ada pilihan. Orang-orang Islam pun mendebat Kristen. Kenapa orang Kristen tidak boleh mendebat Islam? Kan begitu. Ya. Mungkin nanti sebelum kita itu ya cara-cara yang ini saja dulu, yang diplomatis ya, seperti itu. Bagaimana nanti caranya sebenarnya mungkin siapa yang lebih tahu juga, saya bingung seperti itu. Gimana kira-kira? Nanti aku coba bantu komunikasi ya dengan beberapa orang di sini Bang Iris ya, karena memang kemarin sudah sempat komunikasi, mereka malah bilang nggak usah seperti itu, tetapi kita bikin saja surat izin untuk audiensi dengan orang-orang di sana seperti itu, dan bikin petisi dan bikin surat terbuka Bang Edis. Itu lebih baik dan elegan Bang Edis, karena kita kan bukan kaum sebelah yang datang gerada-gerudu rame-rame, itu beda Bang Edis. Mending itu sih Bang Edis, itu langkah pertama. Tapi teman-teman sebentar. Audiensi ya? Maksudnya audiensi gimana itu maksudnya? Berjumpa dengan orang kedubes di situ, menyampaikan surat kita ini, surat terbuka ini, bahwa kita menyampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan hal yang tidak seperti ini. Tapi Bang Edis, mendingan nanti saya coba komunikasi langsung di belakang layar, karena saya sangat tapi nggak apa-apa juga sih. Maksudnya begini. Okay. Artinya supaya teman-teman juga tahu begitu. Ini kan ada 8.900 orang yang nonton, hampir 9.000 orang. Jadi keinginan teman-teman atau umat Kristen di Indonesia itu apa nih yang mau disampaikan kepada pihak kedutaan besar di sana kira-kira? Ya mungkin teman-teman juga akan menyampaikan seperti yang tadi Bang Edis keadaan bilang, sebenarnya ya, keadaan sebenarnya. Yes. Bahwa kami kan ini misalnya nanti kami ini berjumlah misalnya berapa orang, 10.000 orang atau 20.000 orang, kami ini adalah saksi semuanya bahwa Edis TV atau Edis Sidabutar, kalau hanya menyebutkan Edis TV saja mereka tidak tahu. Tapi kalau menyebutkan Edis Sidabutar pasti tahu. Begitu. Karena itu ada dalam rekam jejak di sana, karena saya berangkat kan dengan izin mereka. Saya berangkat ke sini kan tentu dengan izin dari pihak kedutaan besar, begitu kan. Nah, jadi teman-teman memberikan informasi begitu kepada mereka bahwa kami ini adalah saksi semuanya, bahwa saudara Kristen kami yang namanya Edis Sidabutar itu dipersekusi sehingga dia ada di sana sekarang ini. Dan sekarang banyak orang-orang Islam melakukan segala macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan ke website, membuat bahkan laporan palsu, dan menerima juga ancaman. Jelas ya, kemarin kan ada ancaman kan, supaya ada seseorang, bahkan ini saya putarkan tapi ada di situ ya. Bahkan mereka sekarang ini sedang mencari pelaku-pelaku yang rela nekat begitu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal di sana kepada Edis Sidabutar atau Edis TV begitu. Jadi supaya pihak
negara tersebut memberikan atensinya dan memberikan perlindungannya seperti itu. Iya. Itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana nanti sistemnya yang prosedural. Ingat ya, sistem kita prosedural. Kita orang Kristen tuh kalangan terpelajar. Bukan kalangan geruduk-geruduk, bukan kalangan demo-demo. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Tapi sebelumnya saya mau promo dulu teman-teman. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang sedang menonton para Polycardus Reboot ini, siapkan cemilan dan minuman terbaik. Dan pastikan minuman kalian bukan hanya enak, bukan hanya segar, tetapi menyehatkan tubuh. Karena di luar sana banyak minuman enak, ya, minuman yang kalau kalian minum itu, rasanya segar sekali, tapi tidak menyehatkan tubuh, teman-teman. Tidak menyehatkan. Kalau ini menyehatkan, karena ini adalah madu murni, ya. Dan ini adalah madu akasia. Bedanya ini lebih ada apanya ya, pahit-pahit sedikit, teman-teman ya. Kalau akasia ada pahit-pahit sedikit, terus kita juga ada madu hutan yang ada asam-asamnya. Dan ini adalah madu hitam baduy. Kalau yang ini lebih ke arah vitalitas dan stamina ya. Cocok untuk pria, tapi jangan pria-pria yang jomblo, bahaya. Ya, yang madu hitam baduy ini. Dan madu-madu ini bisa kalian dapatkan melalui link yang ada di bawah untuk Tokopedia maupun Shopee ya. Bisa dibeli di Shopee dan Tokopedia, teman-teman. Bagi yang nggak ngerti atau tidak bisa membeli secara online, bisa juga secara manual melalui nomor WA yang tertulis di bawah. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jadi kalian sudah dengar ya, bagaimana Rekda Marbun, Putra, dan para Polycardus lainnya sedang merencanakan sebuah rencana besar supaya Rudy Iskariot ini bisa dibungkam, yaitu dengan menggunakan tangan PBB, teman-teman. Ya, menggunakan tangan dari Persatuan Batak Bersatu, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, karena dia bukan bangsa, teman-teman, walaupun dia adalah bangsa Iskariot. Sekarang kan ada bangsa baru, namanya Iskariot, yang dipimpin oleh Rudy Iskariot, menurut Pak Saifuddin. Jadi di sini, dia sudah melakukan fitnah kepada PBB, dengan mengatakan si botak itu adalah ketua PBB. Hati-hati kamu, dia adalah ketua PBB di Amerika, gitu kan. Dan saya yakin, kalau ini dipermasalahkan, nanti Rudy Yohanes paling akan bilang, lah saya kan bilang PBB. PBB itu artinya adalah Persatuan Botak-Botak gitu kan. Bukan Batak, tapi orang-orang botak gitu kan. Bapak itu botak, dia adalah ketua dari Persatuan Botak-Botak itu. Ujung-ujungnya nanti dia akan bersilat lidah seperti itu, teman-teman. Karena memang Rudy Iskariot ini kalau disuruh ngeles, ya, membuat alibi, nipu, itu paling jago. Tiada tanding, tiada banding kalau untuk hal-hal seperti itu. Yakinlah teman-teman ya, itu yang akan dia sampaikan. Dan kalau PBB ingin menggeruduk dia, ingin hantam si Rudy Iskariot, ya silakan aja. Silakan aja. Memang mulut dia itu apa ya? Dustanya terlalu banyak. Seperti yang dibilang, hanya 10% kebenaran dari mulut Rudy Iskariot. 90%-nya dusta. Dan itu dari dulu saya sampaikan juga. Betul nggak? Dari dulu saya sampaikan, Rudy Iskariot ini selalu berdusta. Dan ternyata teman-teman setuju juga. Ya memang yang dia sampaikan itu dusta semua. Dusta 90%, teman-teman. Tapi ada info-info yang benar kadang-kadang. Lantaran dia dengar dari si A, si B, selama nggak dia tambah bumbu kecap, nggak dia rubah-rubah, itu masih benar. Masih ada kebenaran. Ini yang teman-teman harus tahu. Jadi Polycardus ini sedang bersatu karena mereka tahu Edis ini adalah tokoh yang sangat didengarkan oleh Laskar Polycardus. Bisa dibilang Edis ini seperti pemersatu mereka lah. Apalagi ada beberapa orang juga sampai sudah menyembah Edis. Jangan sampai Edis kenapa-kenapa. Tentu saja mereka harus bersatu. Kan itu. Harus bersatu. Demi siapa? Demi Edis, teman-teman. Edis ini luar biasa. Harus kita akui. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalian dengar sendiri seberapa paniknya mereka dan apa-apa aja rencana mereka. Dan ini semua terjadi ya gara-gara yang pihak Rudy Iskariot juga umumkan di medsos gitu kan. Ya, Bunda Mila bilang siapkan duit 2 miliar gitu kan. Padahal duitnya sampai sekarang belum kita lihat. Belum kita lihat. Apa ini hanya gertakan? Apakah ini hanya ingin memancing Edis? Ya kita nggak tahu. Tapi sekali lagi, kalau ini sudah disampaikan di publik, otomatis orang dengar. Dan otomatis pendukung-pendukung Edis juga pasti akan cari cara untuk mengantisipasi ini. Dan salah satunya adalah mempercepat Edis di interview.
Dan posisi Edis memang visanya bulan 12 akan habis. Bulan 12 akan habis. Ya. Dan dia harus segera mendapatkan jadwal interview. Ataupun minimal persetujuan akan diinterview. Supaya apa? Supaya dia di Amerika nggak ada visa pun, ya, nggak ada izin tinggal pun, dia masih bisa berseleweran, bergentayangan. Karena menurut info yang kita dapat, kalau permohonan SUA kamu sudah masuk, maka walaupun visamu sudah habis, kamu masih boleh tinggal di Amerika. Masih boleh, kecuali nanti interviewmu ditolak, permohonan SUA kamu ditolak, kamu bisa langsung dideportasi. Langsung ditangkap, diamankan, ya, di satu ruangan sambil nunggu jadwal pesawat, ya, kamu bayar pesawat terus diterbangkan keluar dari Amerika. Dan itu nggak enak, teman-teman. Karena salah-salah bisa dipulangkan ke Indonesia. Salah-salah dipulangkan langsung ke Indonesia. Kalau Amerikanya mau gitu kan. Melihat, oh Indonesia ini sahabat kita, ya udah saya pulangkan aja dia. Itu yang akan terjadi. Tapi Edis, kalau visanya belum selesai, dia masih punya pilihan. Apakah dia ke Kanada, apa dia ke Meksiko, kan masih bisa. Dia masih bisa ke Meksiko, teman-teman. Dari Amerika ke Meksiko tuh gampang sekali, teman-teman. Gampang sekali. Karena orang Meksiko juga nggak peduli gitu kan. Nggak peduli dengan orang Amerika yang datang gitu. Karena yang banyak imigran gelap ya dari Meksiko ke Amerika. Bukan Amerika ke Meksiko. Ya. Nggak ada orang Amerika yang jadi imigran gelap ke Meksiko. Kecuali pelarian. Kecuali pelarian-pelarian dari Amerika. Atau ada tuh. Ya, ke Meksiko. Ya, Edis mungkin sama juga. Dia kan pelarian. Dia kan orang nggak jelas. Dan selama dia bawa uang, masih ada peluang Edis untuk kabur sana, kabur sini. Dia bawa uang soalnya, teman-teman. Pasti banyak yang welcome dia. Mana tahu dia datang ke kartel narkoba di Meksiko gitu kan. Amigos, dia bilang. Ya. Amigos, ini ada uang 10 miliar rupiah gitu kan. Ya. Ada 5 juta USD untuk kamu. Dikasih 5 juta USD buat kartel narkoba, investasi dia. Investasi ikut narkoba di situ kan. Dapat 7,5 miliar kartelnya, investasi dia. Nanti 2,5 miliar lagi dia pakai untuk biaya hidup di Meksiko. Kan bisa aja. Betul nggak? 2,5 miliar dia pakai hidup di Meksiko, udah berapa tahun dia bisa hidup, teman-teman? Meksiko tuh biaya hidupnya di bawah Indonesia sedikit. Di bawah Indonesia sedikit, teman-teman. Kalian bisa bayangkan lu punya uang 2,5 miliar, ya, kamu tinggal di rumah sewa atau ngekos lah. Kira-kira bisa hidup berapa tahun kamu di Indonesia? Ya, coba saya tanya. Setahun, ya, kalau mau 10 tahun lah. 10 tahun kita bilang artinya setahun 250 juta. Sebulan kurang lebih 21 juta. Bisa nggak? Bisa. Betul nggak? Itu kalau hidup, ya, istilahnya dihemat-hematin lah. 21 juta gitu kan. Sebulan 21 juta. Sebulan 21 juta kita bilang 6 juta untuk kos lah. Udah mewah tuh 6 juta kos. Ya, atau sewa rumah 6 juta sebulan udah bagus. 15 juta sebulan tuh biaya hidup. Udah hidup enak dia. Udah hidup sangat layak. Bisa 10 tahun. Bisa 10 tahun. Belum tambah uang investasi kepada kartel narkobanya. Bisa aja kan? Jadi Edis ini punya banyak pilihan, teman-teman. Karena dia sudah mengantongi uang yang sangat dahsyat. Sangat banyak. Apalagi menurut keterangan Rudy Iskariot, dia ini dulunya adalah apa ya? Lintah darat. Ya. Dia ini kan lintah darat dulunya, teman-teman. Rentenir. Dia bisa menggunakan skill rentenir dia untuk di sana. Syarat rentenir itu adalah dia tega, ya, dia tega dan punya modal. Edis punya keduanya. Bisa dia hidup di mana aja jadi rentenir. Mana tahu dia di Meksiko jadi rentenir juga. Dia suruh kartel-kartel narkoba itu untuk jadi tukang tagih gitu kan. Selain investasi, dia jadi buka bisnis rentenir. Nah, banyak yang bisa dia lakukan. Itu yang mau saya sampaikan. Dan kita bisa lihat yang lagi panik siapa ya, lagi sibuk siapa. Dan kalau kita ya nggak usah lah ikut-ikutan sibuk tak menentu seperti mereka ya. Mereka mau demo, mereka mau apa ya terserah. Kita mantau aja, teman-teman. Kita mantau. Dan kalau kalian nanya pendapat pribadi saya, ya, berat, teman-teman. Saya katakan dengan jujur, berat. Kalau bisa saya bilang bisa, kalau nggak bisa saya bilang nggak. Saya nggak pernah mau memberikan angin surga buat penonton saya. Silakan kalian cek. Ya, nggak pernah.
Apa yang saya katakan itu yang saya lakukan. Yang bisa saya bilang bisa, yang nggak bisa saya akan bilang nggak bisa. Yang abu-abu saya bilang abu-abu. Yang masih nggak ada gambaran. Kemungkinan Edis dipulangkan ada, tapi sangat kecil. Ya, pulang Indonesia Edis sangat kecil, teman-teman. 10% paling. 10% teman-teman. Itu pun akan terus berkurang kalau kita salah mengambil langkah. Dan saya lihat, jujur ya, banyak langkah-langkah yang salah atau blunder, karena masih banyak orang yang terlalu euforia, yang penting asal-asalan aja lah gitu kan. Ini yang kita sayangkan. Dan Rudy Iskariot pun yang penting dia jadi konten, teman-teman. Dia nggak peduli Edis pulang nggak pulang. Yang penting dia bisa meluapkan emosinya, bisa maki-maki orang, banyak yang nonton dia, selesai. Karena yang dia harap sekarang dari viewers, jumlah AdSense-nya, pendapatan YouTube-nya, sama saweran. Kalau dia berharap donasi yang masuk, udah enggak. Donatur-donaturnya udah sadar siapa itu Rudy Iskariot. Donatur-donaturnya udah nggak mau donasi kepada Rudy Iskariot. Jadi dia nggak bisa harap lagi tuh dari donasi itu. Terpaksa dia harap dari yang lain. Dia sudah di blacklist, kalian dengar sendiri kan. Orang-orang yang pernah donasi sama dia semua kecewa. Yang bisa dia lakukan ya paling nanti nunggu ada penonton-penonton baru. Ya, yang masih bisa dia tipuin, masih bisa dia kibulin. Kan dia dulu gitu. Yang orang-orang zaman, yang sudah tahu kelakuan dia, yang sudah tahu dia adalah mafia donasi, nggak mau lagi donasi. Dia kan nunggu nih penonton baru, yang masih bisa dikibulin. Paling gitu aja. Jadi sambil menunggu penonton baru yang bisa ditipu, apa yang bisa dia lakukan? Gedekan YouTube-nya kembali. Naikkan pendapatan YouTube-nya. Dan terbukti dengan bahas Edis, rame sekali yang nonton. Kalau dia nggak bahas Edis, coba lihat. Ada yang nonton? Enggak. Dia debat saja, nggak ada lagi yang nonton, teman-teman. Dia debat, orang udah bosan. Itu aja yang dia bahas. Itu mutar-mutar, skillnya nggak nambah. Nama sang debater. Skill debat, 0. Ya. Skill omong kosong, bersilat lidah, baru tinggi. Ngeles, tinggi dia. Nggak ada lawan ya. Kamu tanya apapun, dia akan ngeles ke sana kemari. Jawabannya semua apa? Asumsi liar dia. Itu jago. Itulah kenapa saya kasih nama Wak Labu. Wak Labu kan gitu. Jago ngelesnya. Nah, jadi kita harapkan, ya apakah ini PBB akan gerak atau tidak, nggak tahu. Tapi kita harapkan yang terbaik lah. Yang terbaik yang terjadi. Kalaupun Rudy Iskariot harus menanggung, ya apa yang dia lakukan ya silakan aja. Mungkin sudah saatnya. Betul nggak? Dia menanggung apa yang dia buat selama ini. Hujatan-hujatan yang dibuat selama ini. Dan dari sini kita juga akan lihat bagaimana ya para laskar Polikarpus itu begitu mati-matian demi Edis, artinya mereka ini adalah orang yang memang tidak suka dengan toleransi. Mendukung orang intoleran, itu sama saja kalian juga intoleran. Betul nggak? Mendukung pemberontak, sama aja kalian pemberontak. Dengan adanya Edis ini, kita bisa menyaring mana orang yang cinta dengan tanah air, mana yang tidak. Dan saya harap pihak Badan Intelijen, Badan Keamanan, dan kepolisian bisa melihat bagaimana sepak terjang para Polikarpus ini. Jadi perhatian ya. Saya harap itu. Dan benar-benar dilihatin dan dipelajari. Karena jujur ya, ini info A1 teman-teman. Kadang saya juga bingung gitu. Ada beberapa tim dari pihak pemerintah, itu karena mereka baru nonton, baru tahu kasus ini, baru pelajari, tapi mereka nggak ngerti juga gitu, alurnya gimana. Nggak ngerti gitu, siapa Edis, siapa ini gitu. Dia tahu Edis menghujat, tapi mereka bingung nih jaringannya mana aja gitu. Karena memang kalau bukan orang yang dari dulu ngikuti, akan susah sih. Tapi bisa aja dikejar gitu kan, ditonton benar-benar. Tapi kadang-kadang karena orang ada kerjaan yang lain juga kan, nangani bukan satu kasus, nangani beberapa kasus. Ya, ini yang kita sayangkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Sekali lagi, bagi teman-teman ya, jangan lupa siapkan madu sebagai pengganti gula kalian ya, karena madu lebih sehat daripada kalian kebanyakan minum gula. Nanti kena diabetes, bahaya. Kalau saya aja sekarang udah ganti dengan madu, dan terbukti lebih fit, lebih sehat, kalian bisa lihat, ya lebih energik lah. Dan sudah dibuktikan juga oleh Pak Haji, ya Pak Haji Deddy Miswar, dan juga Bang Zuma, serta tokoh-tokoh lainnya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.